Ini bukan obat rahasia Saripati ajaib, juga bukan obat rahasia jenis apapun. Meskipun dia sekarang telah kehilangan semua kultivasinya, pengalamannya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada tanda-tanda vitalitas terkonsentrasi di sekitar Luyo, yang juga bertentangan dengan aturan penggunaan obat rahasia peledak. Ini menunjukkan bahwa semua vitalitas itu berasal dari dirinya sendiri. Tetapi, dia jelas sudah tua dan tidak dapat lagi menahan vitalitas. Ada fenomena yang sangat aneh. Meskipun praktisi memiliki umur lebih panjang daripada orang biasa, tingkat kultivasi mereka cenderung menurun dalam beberapa dekade atau abad sebelum kematian mereka. Dimulai dari penempaan tubuh, tubuh adalah kunci awal seorang praktisi. Dari memahami misteri hingga memusatkan kesadaran dan membuka 8 meridian di Laut Brahma, semuanya berhubungan dengan tubuh. Saat tubuh menua, meridian, dantian, dan Laut Ki akan kekurangan vitalitas dan kehilangan potensi untuk terus berkembang, sehingga sulit mencapai kemajuan dalam kultivasi. Pada saat ini, pengalaman tempur, pengalaman, strategi, dan kekuatan eksternal semuanya merupakan kunci untuk mempertahankan kekuatan. Masalahnya adalah, Ji Tiandao sudah sangat tua. Mengapa dia lebih kuat dari sebelumnya? Ye Tianxin tidak dapat menemukan alasannya. Mengapa? Dia mengangkat kepalanya, mengumpulkan keberaniannya, dan menatap Luyo yang tenang dengan tatapan tegas. Aku akui aku melakukan kesalahan, tapi kalau kau menangkapku, kau juga tidak akan mendapat masalah dengan mudah. Melintasi pegunungan dan melintasi hutan, apakah itu sudah cukup? Luyo hanya menyingkirkan sebagian dari dan hanya menghalanginya di depannya. Panggilan, angin kencang bertiup di tubuh Ye Tianxin, membuatnya bahkan tidak bisa membuka matanya. Rasanya seperti ditusuk pisau, menyakitkan, dan tidak nyaman. Pada saat yang sama, di sudut hutan, Ju Honggong tua ke-8 jatuh ke tanah dengan pantatnya, dan terus menyeka keringat dari wajahnya. Berdiri di depannya adalah seorang pria berpakaian brokat, dengan mata tajam dan bulu di tangannya. Kakak ketujuh, untunglah kau datang tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah jadi umpan meriam, kata si tua 8 dengan rasa takut yang masih tersisa. Pria tampan ini adalah murid ke-7 Ji Tiandao, si Wuya. Kakak ke-8, kau selalu menuruti nasihatku. Kenapa kau tiba-tiba bersekongkol dengan kakak senior ke-6? Si Wuya menggelengkan kepalanya. Mengapa? Lauba menghela napas dan berkata, akhir-akhir ini aku sering mimpi buruk. Aku bermimpi guruku memukulku. Aku takut. Lihatlah apa yang telah kamu capai. Atau, aku akan menggabungkan menghugang ke dalam jaringan gelap Wulong Mu. Lauba menepuk pahanya. Si Wuya tidak menatapnya, tetapi mengibaskan bulunya dan berkata, lebih baik kau lupakan saja dan jaga desa kecilmu. Tidak, kau telah melihat tubuh Dharma Guru. Kakak senior ke-6 pasti akan mengkhianatiku. Kalau begitu, tamatlah riwayatku, kata Lauba sambil menangis. Ye Tianxin berpikir dia bisa mengetahui kartu truf guru dengan sekelompok ahli alam pengadilan ilahi ini. Itu hanya angan-angan. Dia bahkan tidak mempertimbangkan bahwa jika guru benar-benar tidak memiliki kekuatan, apakah gilirannya untuk bertindak? Dunia ini begitu besar, dan dia bukan satu-satunya yang mengincar Jin Tingsan. Kakak ke-7, guru membunuh 15 orang di alam pengadilan ilahi. Berapa banyak jurus yang dia gunakan? Apa kau melihatnya dengan jelas? Tanya si tua 8 dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu. Bahkan kamu tidak tahu? Omong kosong. Tidakkah kau, Raja Jahat, tahu hal ini? Sejujurnya, tubuh Dharma 9 daun itu berdiri tegak di hutan. Siapa yang berani mendekatinya? Hei, gelar Raja Jahatku mungkin bisa menakuti orang lain. Tapi aku tak berani pamer di depan kakak seniorku, kata Lauba. Si Wuya menggeleng tak berdaya, menyesal telah membujuknya meninggalkan Gunung Jinting. Si idiot ini sungguh menyebalkan. Melihat hari sudah mulai larut, dia berkata, mulai sekarang, kamu harus memutuskan hubungan dengan Istana Yanyue. Hah? Kenapa? Ye Tianxin memimpin para praktisi yang salah untuk mengepung sang guru, tetapi dikalahkan dengan telak. Namun, Istana Yanyue tidak mengirimkan satu orang pun. Menurutmu, apa yang akan dipikirkan oleh kekuatan di balik para praktisi itu? Lauba mengangguk dan berkata, saya mengerti.
Berbicara tentang ini, si Wuya menghela napas pelan dan berkata, mengenai formasi di sana, ketika guru mengejar kakak senior ke-6, saya melakukan pemeriksaan sederhana dan menemukan bahwa pola formasinya salah. Pola susunannya salah? Kalau tebakanku benar, seharusnya kakak senior Zhao Yue yang mundur di menit-menit terakhir, kata si Wuya. Kakak senior Zhao Yue juga ada di sini. Si Wuya mengangguk dan berkata, aku mendapat informasi itu ketika kakak senior Zhao Yue meninggalkan Gunung Jinting. Dia pergi ke istana Yanyue. Mengingat temperamen kakak senior ke-6, dia pasti akan berusaha keras untuk memenangkan hati kakak senior ke-5. Kakak senior Zhao Yue adalah orang yang paling tepat untuk mengaktifkan formasi itu. Lauba tercengang ketika mendengar ini. Juga, Pan Zhong, yang telah mencapai alam istana ilahi, adalah pengkhianat Jingming Dao. Dia baru mempelajari 3 jurus yin dan memiliki tubuh yang sangat dingin. Jingming Dao mungkin tidak rela melihat adik ke-6 mengendalikan pria ini sebagai umpan meriam untuk memancing adik ke-6 yang termuda. Bagaimana dengan Wang Fugui? Tanya Lauba. Berbicara tentang ini, si Wuya terkekeh dan berkata, ini mungkin kejeniusan adik ke-6. Nama asli Wang Fugui adalah Shen Yuan. Dia adalah guru di bawah Kaisar Yan Agung saat ini. Seliryu. Seliryu ini adalah adik perempuan dari putri wilayah barat yang dinikahi Kaisar Yan Agung saat itu. Ini, Lauba teringat bahwa putri wilayah barat tewas di tangan tuannya. Singkatnya, tindakan guru akan membuat Kaisar Dayan tidak senang. Lebih parahnya lagi, tindakan itu dapat memicu perselisihan antara kedua negara. Saat itu tiba, dendam pribadi akan menjadi masalah kecil, sementara perang nasional dan penderitaan rakyat akan menjadi masalah besar, kata si Wuya. Selain itu, ke-15 kultivator pengadilan ilahi itu berasal dari 3 sekte selatan Yan Agung. Saat itu, semua senjata di bawah tingkat bumi milik ketiga sekte ini dihancurkan oleh senjata tingkat surga milik guru, sebuah pembalasan dendam yang tak pernah dilakukan oleh ketiga sekte tersebut. Kini, dengan dendam lama yang belum terselesaikan, dendam baru telah muncul. Menurutmu, apa yang akan dipikirkan ketiga sekte tersebut? Kakak senior ke-6, apakah kamu punya rencana seperti itu? Zhu Honggong tidak percaya, bahkan dia sendiri pun ikut serta dalam rencana itu. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Sayangnya, betapapun hebatnya konspirasi itu, sia-sia saja jika dihadapkan dengan kekuatan absolut. Ye Tianxin mungkin tak pernah membayangkan gurunya bisa terus-menerus menggunakan Thousand Mile Chase. Ia juga tak tahu apakah rumor tentang kereta terbang merah tua dan pengejaran kecepatan penuh yang lolos dari alam kesengsaraan Yuanshin itu benar atau tidak. Adegan-adegan kekuatan sihir hebat itu benar-benar mengubah kognisinya. Yang membuatnya semakin bingung adalah gaya bertarung gurunya sangat berorientasi pada kecepatan, dan dia hampir tidak memberi Tianxin kesempatan untuk menjelaskan rencananya. Kaisar Dayan yang mana? Selir Giok yang mana? Jingming Dao yang mana? Ketiga sekte itu, aku akan menangkap kalian terlebih dahulu. Lauba tiba-tiba berkata, tidak, aku tidak mau jadi kepala desa lagi. Siapapun yang mau jadi kepala desa, silakan. Aku ingin kembali ke desa. Aku ingin kembali ke kampung halamanku. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tidak bisakah aku bersembunyi saja? Lu Yo meraih Ye Tianxin dan melihat kecemerlangan dan aura beza yang berkilauan di puncak Gunung Qingyang. Lalu dia menyelam ke bawah. Ketika Lu Yo mendarat di Gunung Jinting, dia melihat Xiao Yuan Air menunggangi Baide dan terbang ke arahnya. Menguasai, Xiao Yuan Air berteriak. Melihat Ye Tianxin di samping tuannya, dia terkejut lagi. Kakak senior? Bah, kau bukan kakak seniorku, dasar pengkhianat. Ye Tianxin membuka matanya dengan susah payah. Hancurnya laut Qi dantiannya membuatnya sulit untuk berada dalam kondisi baik. Seluruh tubuhnya tampak layu, seolah kehilangan jiwanya. Yuan Air, awasi dia. Lu Yo mendorong Ye Tianxin dari tangannya. Murid patuh. Waktunya tepat, efek dari kartu pengalaman puncak menghilang. Lu Yo menjadi tenang dan cepat beradaptasi dengan situasi saat ini. Mungkin dia melihat beberapa petunjuk. Ye Tianxin terkekeh dan mencibir. Aku tidak menyangka iblis setua itu akan mengalami saat-saat memalukan. Yuan Air kecil membalas. Apa yang kau tahu? Tuan sudah tua,
Tidak bisakah dia istirahat? Tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Xiao Yuan segera bergumam, "Tuan, bukan itu maksudku." Lu Yo melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa." Ye Tianxin mencibir dan berkata, "Kalau aku jadi kamu, aku akan segera kembali ke Gunung Jinting. Bukankah kamu bilang selama kamu di sini, tidak akan ada yang berani menindas Gunung Jinting? Haha, sayangnya, Gunung Jinting telah berpindah tangan hari ini." "Kau bicara omong kosong," kata Xiao Yuan dengan marah. "Juga, Wang Fugui yang kau bunuh adalah seorang guru di bawah komando selir giok saat ini. Ke-15 kultivator alam pengadilan ilahi itu juga murid dari 3 sekte selatan yang agung. Guru, oh guru, apakah kau menyesal telah menyerangku? Jangan lupa, aku masih punya 1000 saudari di istana Yanyue. Jika aku tidak kembali, mereka pasti akan bersatu dengan keluarga kerajaan dan 3 sekte selatan yang agung untuk menghadapi Gunung Jinting." Ye Tianxin merasa jauh lebih nyaman. Setidaknya dia merasa jauh lebih rileks. Suaranya menjadi sangat ringan, tetapi tatapannya menjadi tajam. "Jika kau menyesal, biarkan aku pergi. Setidaknya, aku masih penguasa istana Yanyue." Xiao Yuan melompat turun dari beide dan datang di depan Ye Tianxin. Setelah mengamatinya sebentar, dia merasakan ada yang aneh. Dia pun mengamatinya dan bertanya dengan heran, "Di mana kultivasimu?" "Tidak ada gunanya," kata Ye Tianxin dengan sedih. "Ah, kau tidak berguna, tapi masih berani bersikap jahat padaku. Adik perempuan, inilah yang telah dilakukan oleh gurumu yang terhormat. Dengarkan aku, jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan mendorong kalian semua ke jurang. Dia sudah tua, berapa lama dia bisa melindungimu?" Ye Tianxin terus mengobarkan api. "Lulu, aku tidak percaya padamu. Dasar pengkhianat besar, kultivasimu harus dihancurkan." Xiao Yuan meringis. Ye Tianxin sedikit mengernyit. Sudah berapa lama sejak adik perempuannya menjadi begitu patuh pada lelaki tua itu? "Ramuan ajaib apa yang kamu minum? Adik, lihat dia sekarang. Dia tidak berbeda dari orang tua biasa. Percayalah, pukul dia dengan telapak tangan." Meskipun Ye Tianxin telah kehilangan kultivasinya, dia bisa merasakan bahwa kondisi Lu Yo saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, yang berarti bahwa beberapa obat rahasia yang tidak diketahuinya telah kehilangan efeknya. Yuan terkejut dan mendengus marah. "Baba, pengkhianat besar. Beranikah dia menyerang tuannya, bahkan untuk bertanding dengannya?" Lu Yo mendongak ke arah waktu dan sudah hampir waktunya. "Tuan, aku sudah menggunakan Beide untuk mengantar ayah kembali ke Chimenshan. Ayo pergi," kata Xiao Yuan sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Membawa satu orang lagi selalu menjadi beban." Namun, yang membuat Lu Yo lega adalah Xiao Yuan rela melepaskan kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang tuanya dan kembali untuk mendukungnya. Ia mungkin yang paling teliti di antara 9 murid lainnya. Lu Yo tampaknya mengabaikan Ye Tianxin dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Kembalilah." Baize menjerit. Aura tunggangan legendaris itu bagaikan raja hutan, dan semua burung serta binatang harus merangkak dan menyerah padanya. Baize menghentakkan keempat kukunya dan menggendong Lu Yo di punggungnya. Baru saat itulah Ye Tianxin menyadari bahwa tunggangan ini sebenarnya adalah tunggangan legendaris. Kapan tunggangannya berubah menjadi Baize? Saya belum sempat memikirkannya. Xiao Yuan sudah meraih Ye Tianxin dan melompat ke punggung Baize. Baize melangkah ringan di atas angin dan terbang ke udara. Gunung Jinting. Selama penghalang tersebut belum diperbaiki, praktisi dapat masuk dan keluar dengan bebas. Pavilion di tengah gunung, kaki gunung, dan anak tangga menuju pavilion surga iblis semuanya dipenuhi oleh praktisi. Tidak di sini, tidak ditemukan apapun di timur. Tidak ada di barat. Sungguh aneh, di mana iblis Gunung Jinting bersembunyi. Teruslah mencari. Para tetua berkata kita harus menemukan Jitian Dao dan Ming Xian hari ini. Di hutan dan di langit, para kultivator memegang pedang, mencari di ketinggian rendah, mengayunkan pedang mereka kemana-mana. Selain sekte Jingyi, banyak kultivator dari sekte Tianjian juga turut serta dalam bantuan tersebut. Di mana-mana terjadi kekacauan. Di pavilion langit iblis, Fang Jinshen,
Seorang tetua sekte Zengi duduk tegak di kursi, menatap dua museng yang terikat rantai dengan tatapan tajam. 3 praktisi alam shenting di masing-masing sisi menatap dua museng dengan marah. Ini adalah murid ketiga dari iblis tua yang ditakuti di Gunung Jinting. Jika dia tidak terluka, dia mungkin tidak akan tertangkap. Duan Museng, asal kau memberitahuku keberadaan iblis tua itu, aku akan mengampuni nyawamu, kata Fang Jinshen dengan suara berat. Duan Museng berkata dengan tidak setuju. Fang Jinshen, kau mengaku sebagai sekte yang terhormat dan jujur, tapi kau memanfaatkan orang lain saat mereka dalam bahaya. Kalau kau punya nyali, lepaskan aku, dan kita akan bertarung secara adil selama 300 ronde. Fang Jinshen mendengus dingin. Kamu terluka dan masih berani berbicara dengan arogan. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Belum lagi kamu. Bahkan iblis tua pun harus bersembunyi seperti tikus sekarang. Duan Museng terkekeh, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, bahkan saudaramu Fang Toutuo pun akan kagum padaku. Bang! Duan Museng mengangkat tangannya, dan dengan suara ledakan, dia menangkis serangan itu. Darah dan ki bergejolak dan rasa sakitnya tak tertahankan. Melihat dua museng yang agak malu, Fang Jinshen tertawa dan berkata, kau pikir kau siapa? Anjing liar. Katakan padaku di mana iblis tua dan Ming Xian itu. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Desir? Praktisi di sebelahnya menghunus pisau besarnya. Duan Museng sekarang terluka dan diikat, tidak bisa bergerak. Namun harga diri yang ada di tulangnya tidak dapat ditundukkan oleh luka daging sekecil itu. Duan Museng tersenyum cerah dan berkata, coba saja sendiri. Sombong. Fang Jinshen mengangkat tangannya dan menghancurkan kursi. Tepat saat ia hendak menyerang, bawahan di sampingnya buru-buru membungkuk dan berkata, Penatua, jangan. Setan ini tidak dapat dibunuh. Target kita adalah pavilion surga iblis dan iblis tua itu. Ketua sekte berkata kita harus menangkap mereka hidup-hidup. Penatua Fang, pikirkan baik-baik. Balas dendam seorang pria sejati tak pernah terlambat. Fang Jinshen ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Duan Museng untuk membalaskan dendam saudaranya. Fang Jinshen melotot dan mengibaskan tangannya, berkata, kita lihat saja sampai kapan kau bisa sesombong ini. Karena ketua sekte tidak mengizinkanku membunuhmu, ya sudahlah. Kurasa kau belum pernah merasakan rasanya penjara di alam baka. Tak bisa hidup atau mati, kan? Panggilan. Di luar pavilion surga iblis, seorang kultivator terbang sambil membawa pedang. Penatua Yo. Para praktisi di kedua sisi mengepalkan tangan mereka. Fang Jinshen hanya meliriknya dan berkata, Yo Jifeng, kau kembali tepat waktu. Sudahkah kau menemukan di mana Ming Xian? Yo Jifeng membungkuk dan berkata, Penatua kedua, aku telah memerintahkan orang-orang untuk mencari di seluruh Gunung Jinting, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada apa-apa, kau dan aku melihat Ming Xian terluka parah. Aku tidak percaya dia bisa kabur jauh dengan luka seperti itu. Bahkan jika aku harus menggali tanah sedalam 1 meter, aku akan menemukannya. Saya juga berharap dapat menemukan mereka sesegera mungkin. Aku hampir lupa, iblis tua ini membunuh Luo Changfeng, pemimpin sekte Tianjian. Dia mentormu. Yo Jifeng mengangguk sambil tersenyum paksa. Dengan tetua kedua di sini, mereka tidak bisa melarikan diri meskipun mereka punya sayap. Fang Jinshen menepuk bahu Yo Jifeng dan berkata, meskipun kamu dari sekte Tianjian, kamu sangat patuh. Kamu jauh lebih bijaksana daripada mereka. Penatua kedua, Anda sangat baik. Bagus sekali. Sekarang aku perintahkan kau untuk menyiksa Duan Museng sendiri. Fang Jinshen menunjuk Duan Museng. Ini. Melihatnya ragu-ragu, Fang Jinshen tertawa dan berkata, pantas saja sekte Tianjian tidak bisa menoleransi anjing liar sepertimu. Aku tidak tahu apa yang disukai master sekte darimu sampai-sampai dia menjanjikanmu posisi sesepuh. Keluar. Dia mendorong Yo Jifeng dan menendangnya. Duan Museng menangkis dengan kedua lengannya, bang, dan mundur beberapa langkah lagi. Kamu masih bisa melawan? Fang Jinshen bingung. Dia mengangkat tangannya perlahan-lahan. Kali ini, ia mengerahkan vitalitasnya.
Sebagai orang kuat di puncak alam istana ilahi, ia memiliki kekuatan dahsyat seperti saudaranya Fang Tou Tuo. Pada saat inilah, di sebelah utara Gunung Jinting, sekelompok aura keberuntungan datang berjalan di atas awan. Para praktisi yang tengah mencari di luar, begitu pula para pilot pedang yang terbang rendah di atas hutan, semuanya menoleh. Apa ini? Tunggangan legendaris, ahli dalam kultivasi. Cepat beritahu para tetua. Seharusnya para kultivator kita yang salah datang untuk mendukung kita. Para tetua dan murid Zengi Dao berhenti mencari dan menatap ke langit.